Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sobat Bawaslu, ketemu lagi kita di Ngasep, ngobrol asik seputar pemilu. Kali ini edisi pemutakhiran data parpol berkelanjutan. Untuk pertama kalinya kita ditemani oleh tamu istimewa. Ada Bapak Yuda Aryunandra, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dari KPU Kota Magelang. Tapi saya biasa panggilnya Mas Yuda. Sehat Mas Yuda? Alhamdulillah sehat Mbak Siti. Baik ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcastnya Bawaslu untuk kali pertama ya. Dan ini untuk KPU Kota Magelang juga baru Mas Yuda nih ya. Mungkin nanti bisa diikuti teman-teman yang lain ya dengan tema yang lain juga. Nah, Mas Yuda, kita ini kan kemarin baru saja menghadirkan KPU sih lebih tepatnya menghadirkan teman-teman dari parpol terkait update data parpol, betul ya, di semester 1 tahun 2026. Nah, urgensi dari update ini sendiri tentunya kan kita ketahui bersama bahwa nanti hilirnya itu adalah pendaftaran parpol ketika tahapan, begitu ya. Tapi seperti yang kita lihat kemarin, dari yang diminta untuk hadir gitu, hanya ada 8 parpol yang berkesempatan hadir. Kita tidak tahu dinamika seperti apa yang terjadi di internalnya, gitu ya. Mungkin selama beberapa waktu ke depan ini kita ngobrol soal pemutakhiran itu. Santai aja, intinya adalah kita menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan tahap sekarang yang sedang berjalan ini seperti apa dan sejauh apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Magelang gitu ya. Kalau dari sisi presentasi Mas Yuda, secara sistem itu sudah berapa persen dari parpol yang melakukan update data? Jadi kemarin kan kita sudah melakukan verifikasi data melalui Sipol. Itu yang bisa terlihat dari sistem itu ada 8 partai politik peserta pemilu yang sudah melakukan perubahan update data partai politik. Tapi ada satu juga Mbak, itu yang dari bukan peserta pemilu 2024, itu ada satu partai yang melakukan juga. Ya karena di Sipol itu kan semua partai politik ya Mbak yang terdaftar. Cuma hanya saja kan kemarin di 2020 pemilu 2024 kemarin kan hanya 18 partai politik. Kemarin di sistem kita ada 8 partai politik yang melakukan perubahan data, mungkin ada sekitar 40% yang sudah melakukan perubahan. Belum sampai 50%. Belum sampai 50% di semester 1. Baik, sementara ini kan kita sudah di penghujung semester 1 ya, untuk masuk ke semester 2. Apakah dari parpol sendiri yang belum melakukan update terutama, itu menyampaikan kendala yang dihadapi sehingga belum terupdate itu? Kalau yang tidak melakukan update itu berarti mereka tidak melakukan perubahan Mbak. Kalau cuma saja kemarin kan ada beberapa kendala ya yang mungkin yang sudah melakukan update perubahan itu. Salah satunya kan ada kemarin di kita waktu verifikasi di SK-nya sudah SK yang terbaru. Sudah. Tapi yang masih tertulis di Sipol itu masih kepengurusan yang lama. Itu ada 2 partai politik yang mungkin kejadiannya SK-nya sudah terbaru tapi update di Sipolnya masih kepengurusan yang lama. Berarti mungkin itu nanti masuk di semester 2. Ya mungkin kalau ini pemutakhiran. Ya betul, saat ini kan kita itu kan kemarin sudah ditutup di akun Sipolnya. Terus akhirnya ya mungkin kita nanti dari KPU melakukan pendekatan, mungkin menginformasikan juga bahwa akan menghimbau untuk partai politik melakukan perbaikan di semester kedua. Di semester kedua, jadi masih ada waktu di semester kedua untuk parpol yang belum melakukan update di semester pertama ini, gitu ya. Ada nggak pendampingan khusus dari KPU, gitu kan? Pendampingan khusus dari KPU untuk partai-partai yang kemudian dirasanya itu memang respon update-nya kurang. Ada proaktif nggak itu? Ada langkah proaktif dari KPU untuk
mengontak? Dari kita kan sering komunikasi sama partai politik juga ya Mbak. Kita kan ada grup lah, grup WhatsApp kayak gitu kan. Nah kadang emang yang mungkin kalau kita ada informasi apa share di grup kayak gitu, ada yang tidak kurang berrespon. Nah kita langsung langkah kita japri saja Mbak. Japri atau via chat atau via telepon. Jadi apa ya, kita melakukan apa ya, kayak memperlakukan partai politik sama Mbak. Kita nggak pilih-pilih, misalkan kalau kemarin bermitra ya, bermitra. Ya, jadi bermitra. Bermitra dalam artian bahwa KPU membutuhkan data, parpol juga untuk kemudian tertib administrasinya. Tapi parpol sebetulnya juga membutuhkan KPU untuk melalui berproses gitu ya, berproses menuju nanti tahapan sesungguhnya. Awareness-nya mungkin yang masih nggak sama antara satu parpol dan parpol yang lainnya. Jadi kepeduliannya tentang urgensi update-nya ini loh yang masih belum sama. Kan kita kan apa ya, dinamika internal partai politik itu kan kita tidak tahu ya. Betul, beda-beda ya. Ini kemarin kan juga ada beberapa terkendala, ada perubahan dari kepengurusan partai politik, tapi mungkin kepengurusan pergantian kepengurusan yang baru dengan kepengurusan yang lama itu kurang komunikasinya kurang Pak. Jadi kita mungkin dari KPU sendiri kehilangan penghubung. Apalagi kalau ada ganti LO gitu ya. Tapi LO yang baru masih belum diketahui ribanya di mana. Nah itu kan karena kita kayak kehilangan komunikasi. Nah itu makanya kan kita tetap cari informasi bahwa kepengurusan yang baru itu siapa, terus kita bisa menghubungi kepengurusan baru itu lewat mana. Lewat siapa. Jadi biar kita tetap bisa menginformasikan update terbaru dari KPU. Baik. Tadi kan Mas Yuda sempat menyinggung soal SK kepengurusan gitu. Apakah di tingkat Kota Magelang ini pernah ada kasus atau suatu kejadian ketika kepengurusan daerah ini menyodorkan SK pengurusan baru yang real di lapangan, tapi ternyata yang dari pusat berbeda? Ada kasus seperti itu? Ada apa ya Pak? Jadi kan kita prinsip dari kita kan sistemnya kan legalitas dan administrasi. Kita kan mengacunya kan kepada aplikasi Sipol bahwa ya kita kalau misalkan kita dapat surat terbaru dari mungkin kepengurusan tingkat kota, ya kita terima sebagai informasi saja. Cuman hanya kita selalu sampaikan kepada partai politik yang bersangkutan bahwa pemutakhiran data partai politik itu ya mungkin segala untuk diupload di sistem Sipol. Tapi kan pada kenyataannya kan kemarin kita verifikasi itu kan masih ada mungkin yang sudah melaporkan SK terbaru ke KPU, tapi di Sipol masih dengan SK yang lama. Ya, mungkin karena kendala akses juga bahwa akses Sipolnya masih dipegang DPP gitu ya, sehingga untuk yang di daerah entah itu DPC atau DPD sebutannya ada kesulitan untuk melakukan update. Karena kan yang bisa mengupdate Sipol itu kan dari DPP ya Pak, kewenangannya dari DPP. Hanya saja sebagian mungkin dari partai politik yang dikasih akses. Bisa di breakdown ke kota gitu ya. Jadi untuk pengurus kota juga diberikan akses untuk bisa melakukan update atau perubahan data. Tapi ujungnya kan dari DPP. Oke, baik. Itu sekali lagi itu adalah sistem kemudian yang menentukan apakah kemudian update itu secara sesuai atau belum, kemudian diakui atau tidak. Karena kalau hanya berbentuk dokumen hard copy dan belum dilakukan update, berarti itu belum menjadi sebuah update. Kalau kan KPU kan mengacunya kan ke aplikasi Sipol. Berarti kata kuncinya adalah Sipol. Nah, ngomong-ngomong soal Sipol nih Mas Yuda, kalau untuk kami di Bawaslu itu kan ada keterbatasan akses ya. Kita mendapatkan akses view only sebagai viewer gitu kan. Kadang kalau dari kami sisi Bawaslu ini kan selain terbatasnya item-item yang bisa dilihat, juga adanya kendala delay update. Jadi nggak real time gitu ya. Nah, kalau dari KPU sendiri sebagai pengguna langsung
itu ada kendala teknis di Sipol nggak Mas Yuda selama semester 1 di 2026 ini? Ya kalau sebenarnya terkendala itu kan kita ada ya, kadang akses Sipol itu kan hanya hari tertentu bisa bukanya Terbatas ya, terbatas, limitasi. betul. Dapat kalau mungkin kemarin Mbak kalau sudah kita di penghujung tahapan pemutahiran ini kan selalu mungkin aksesnya agak diperlebar gitu, dibuka. Nah kalau untuk tadi data updating delay. Jadi update-nya tuh nggak real time, jadi ada penundaan update. Nah mungkin itu kan ada Sipol itu begitu begitu sekali dibuka banyak yang mengakses itu Mbak. Nah mungkin lognya tinggi, dari karena mungkin ada sedikit delay juga. KPU juga mengalami itu. Sudah kita mengalami secara juga, internal ya. Oke, berarti ini adalah permasalahan bersama ya. Yeah. Kendala bersama bukan hanya dari sisi Bawaslu aja. Oke. Berarti untuk kendala itu sebetulnya karena sistem saja dan secara signifikan tidak menghalangi atau tidak menjadi sebuah penghalang dari proses update-nya ya. Betul. Update-nya tetap kita berjalan dengan lancar. Kalau dari sisi manajemen risiko Mas Yuda, dalam proses pemutakhiran data ini titik paling rawan yang menyebabkan mungkin ada potensi data yang nggak akurat itu di mana? Apakah di titik input oleh parpol, verifikasi oleh KPU atau sinkronisasi by Sipolnya? Kalau menurut saya sih kemarin ya tadi yang sudah saya bilang itu Mbak, mungkin ada kurang update-nya ya dari parpol itu kayak tadi sudah saya jelaskan waktu verifikasi kemarin kan ada beberapa partai itu yang SK-nya sudah terbaru diupload tapi di Sipolnya itu masih pengurusan yang lama, belum ada perubahan. Nah kalau mungkin dari waktu verifikasi kemarin kita alhamdulillah sistemnya juga berjalan dengan lancar, kita langsung kelihatan Pak. Beberapa dari partai politik yang melakukan update sama yang tergenerate gitu ya? Iya, tergenerate, ada yang melakukan update, ada yang tidak melakukan update. Terus ada proses proses dokumentasi yang mungkin belum sesuai itu juga kelihatan di kita. Terlihat semuanya. Oke, berarti tracking dari proses tahapannya itu terbuka di Sipol ya. Jadi tidak ada yang kemudian menjadi titik potensi munculnya ketidakakuratan data itu sebetulnya sudah sangat diminimalisir dari segi sistemnya. Hanya tadi yang sudah saya jelaskan itu Mbak, coba mungkin ada penginputan ya yang mungkin masih ada salah atau human error mungkin di situ ya. Oke, terima kasih Mas Yuda. Kalau dari yang sudah kemudian ini kan untuk pemutakhiran data parpol berkelanjutan ini kan dari tahun lalu ya, dari semester 1 tahun lalu, berarti sudah berjalan 3 semester. Ada pola berulang nggak Mas Yuda dari ketidakpatuhan misalnya? Ada yang secara sengaja mendelay update-nya gitu, atau secara sengaja pemilunya masih lama, nggak harus juga update terus-terusan. Atau sebetulnya karena rekan-rekan parpol ini mungkin juga punya kesibukan lain gitu kan dalam kehidupan kesehariannya sehingga fokusnya juga tidak melulu ke data-data parpolnya gitu. Secara garis besar kalau saya lihat pemutakhiran dari tahun lalu sampai sekarang itu masalahnya itu sama sih Mbak. Mungkin ada beberapa pergantian operator juga nih Mbak, yaitu formasi operator dari parpol itu yang mungkin dari yang lama tidak menyampaikan ke yang baru. Jadi gitu. Transisinya nggak smooth gitu ya? Jadi kan kemarin sudah kita undang juga, mungkin ada beberapa teman-teman partai politik yang belum memiliki akun malahan itu Mbak. Belum punya, ini dalam artian akunnya masih dipegang oleh DPP. Akunnya masih antara akunnya yang masih dipegang sama operator yang lama, sama DPP belum diberikan akses. Kalau
belum diberikan akses DPP ini kan tinggal menunggu waktu ya. Iya. Kapan akses itu diturunkan? Iya. Menjadi permasalahan adalah ketika aksesnya ini masih dipegang oleh operator lama, Iya. sementara keberadaannya sudah tidak diketahui, Ya, betul, gitu ya, itu sudah tidak tergabung dalam parpol itu betul. mungkin, atau kalau istilah kemarin sudah menjalani transfer pemain gitu ke parpol lain Iya. misalnya. Oke. Dari KPU nih, kalau kejadian kayak gitu ya Mas, apakah punya ranah kewenangan untuk memitigasi hal itu? Jadi ikut kemudian mencarikan jalan tengah gitu, atau Ya, sumpah itu? kalau dari Karena repot ya. ya itu kan kewenangan parpol juga Internal ya, ya. internalnya parpol. Cuman kalau yang dari kita sih kadang ya cuman mengarahkan saja mungkin. Kalau apa namanya partai politik ini yang pengurusan baru beberapa municipal ya mungkin bisa berkomunikasi dengan operator yang lama kayak gitu ya, secara baik-baik minta untuk diberikan akses akun sipolnya atau langsung bisa ke DPP untuk memintakan akun sipol kayak gitu. Karena dinamika yang berjalan ini kan kita ketahui bersama ya, bahwa transfer pemain atau pergantian pemain ini tidak selalu berjalan dengan smooth, tidak selalu berjalan dengan proses yang memang baik-baik saja gitu. Mungkin ada suatu hal di baliknya, bisa juga mungkin ada suatu cerita yang menjadi penyebabnya. Nah itu menjadi PR ya untuk KPU juga, karena sistemnya punya KPU nih, tapi yang menentukan itu nggak cuma KPU, ya kan, stakeholdernya yang menentukan keberhasilan update ini juga memiliki peran besar, parpolnya itu kan. Karena kan ya itu kan akunnya partai politik ya, kewenangannya di sana. Kalau kita kan KPU pemilik sistemnya ya, pemilik sistem sama penyedia kita sistem. verifikasi saja. Verifikasi, oke. Terkait dengan data yang nggak akurat tadi Mas, kadang kan kita lihat suatu data tidak akurat itu bisa jadi human error, tadi yang sempat saya sebutkan. Ada kemungkinan bahwa data yang tidak akurat itu adalah sebuah kesengajaan yang kemudian mengarah pada manipulasi suatu data, misalnya keanggotaan fiktif. Nah, karena beberapa kasus itu kan sudah ke KPU, sudah ke Bawaslu yang menyatakan bahwa NIK-nya dicatut untuk keanggotaan atau mungkin kepengurusan gitu ya. Adakah trik khusus dari KPU untuk membedakan? Jadi ketidakakuratannya ini itu sebetulnya karena apa gitu? Ya, kalau kita dari segi human error ya, human error itu kan kelalaian ya. Ya, kelalaian kan mungkin kayak tadi saya jelaskan, mungkin bisa waktu salah input ya, proses ya, pas waktu proses input itu bisa salah input. Tapi kalau faktor kesengajaan kan mungkin bisa ada beberapa masyarakat itu yang mungkin dengan sengaja ya dicatut di dalam keanggotaan kayak gitu. Maka mereka tidak merasa pernah menjadi atau mendaftar sebagai anggota partai politik, tapi namanya ada kayak gitu. Karena ketidaktahuannya itu kemudian suatu ketika dia memverifikasi data, ternyata dia tercatat sebagai anggota parpol. Sementara kewenangan cabut ini ada di partai politik, operator parpol sendiri. Secara sepihak KPU bisa tidak, Mas Yuda, untuk menghapusnya? Entah apakah di level kabupaten kota, provinsi ataupun di RI? Kalau untuk secara mana kita KPU tidak berhak untuk menghapus keanggotaan, nggak ada. Hanya saja kemarin kan ada beberapa masyarakat yang datang ke KPU, kita hanya melakukan bahwa masyarakat ini untuk mengisi tanggapan masyarakat itu melalui sipol. Terus kadang kita juga misalkan kan tadi yang saya jelaskan, kalau untuk akses sipol ini kan kadang
bisa dibuka, kadang aksesnya kan masih ini ya Mbak. Ya, masih terkendala ya. Limitasi ya, di hari-hari tertentu. Mungkin gitu, kalau langkah kita dari KPU biasanya langsung kita menghubungi partai politik yang bersangkutan. Misalnya ada Untuk laporan, diproses. ada laporan dari masyarakat bahwa masyarakat di terkena keanggotaan partai politik, terus kita ada anggota partai politik apa, kita sampaikan ke partai politik tersebut Untuk bahwa ini minta tolong tidak lanjuti untuk segera dihapus. Gitu. Ada kewenangan untuk melakukan upaya paksa, Mas? Karena kalau tidak ada upaya paksa, tidak bisa dijamin juga bahwa pencatutan itu bisa segera dihapus gitu kan? Kalau paksa sih, ya kita kan apa namanya sama mitra gitu, sama partai politik. Maksudnya upaya paksa begini, ada konsekuensi yang kemudian mengikuti nggak ketika sudah diketahui bahwa dia melakukan pencatutan nih, kemudian sudah ada permintaan cabut, nah itu dari sisi parpolnya ada konsekuensi yang mengikuti nggak? Maksudnya surat teguran atau apa? Cukup-cukupan dari KPU. Kalau kita sih nggak ada. Hanya saja kita tetap komunikasi. Misalkan hari ini ada masyarakat yang melaporkan, kita sudah tidak lanjuti hari ini juga, mungkin besok dicek masih tercatat, ya kita komunikasi lagi. Ulangi lagi sampai dengan hilang. Mungkin langkah kita seperti itu. Iya, dipahami Mas. Jadi kalau untuk langkah konkret dari KPU untuk memastikan bahwa parpol ini melakukan input data dulu secara berkala, kemudian melakukan penghapusan terhadap nik-nik yang dicatut, itu berarti dengan melakukan komunikasi secara rutin ya, kemudian juga continue sampai dengan update yang dibutuhkan itu terpenuhi atau sampai dengan nik yang tercatut itu hilang. Ya, betul. Jadi, untuk deadline laporan, apakah kemudian ada upaya khusus yang dilakukan gitu ya? Selain kemarin kemudian mengumpulkan LO atau license officer parpol ke kantor KPU, apakah ada upaya khusus Mas? Kalau pas tahapan itu kan luar biasa ya uber-ubernya gitu kan. Kita tim 2359 gitu. Ini berarti kan cut off-nya nanti di 2359 juga gitu kan. Tapi karena tahapan ini kan bukan tahapan yang kemudian menjadi penentu dari tahapan lain, karena ini masih continue kan untuk pengupdatean. Ada buat upaya lain misalnya tetap WA gimana? Kalau kita sih tetap apa ya Mbak, sering ya, maksudnya kita tetap sosialisasi kepada partai politik itu kan bisa, kita kan ada grup ya. Jadi kemarin kan waktu itu begitu kita ada surat edaran dari KPU, kita langsung begitu kan kita sampaikan kepada partai politik, hanya sekedar mengingatkan dulu, mengingatkan bahwa ini sudah apa namanya mau memasuki batas waktu untuk pemotongan data partai politik, monggo segera untuk dilakukan update jika ada ya perubahan. Nah, terus kemarin kan langkah kita kan juga kita mengundang juga, itu kan salah satu bagian dari upaya kita gitu, untuk biar apa namanya kita sering berkomunikasi dengan partai politik dan mengingatkan kembali lagi partai politik, ayo ini batas waktunya tanggal sekian, segera kalau mau ada perubahan segera diperbarui. Tapi kemarin saya lihat responnya, kalau untuk yang 8 yang sudah hadir itu responnya bagus ya. Maksudnya mereka responsif gitu, cukup responsif, kecuali ketika memang akses itu belum diberikan oleh DPP ya mereka belum bisa melakukan apa-apa gitu kan. Untuk data keanggotaan, verifikasi, proses verifikasi sesudah input. Kalau nggak salah itu KPU kan ada kerjasama langsung dengan salah satu stakeholdernya adalah Disduk Capil, betul ya? Ada tahapan cross check Mas terkait data keanggotaan ataupun kepengurusan, kemudian dengan data kependudukan. Ya, ada Mbak. Jadi kita kemarin mulai tahun kemarin ya, kan kita kan ada juga PDPB ya, pengumpulan data pemilih berkelanjutan. Nah itu kan salah satu ya bagian untuk pemeliharaan data ya. Nah itu kita langkah kita tuh menggabungkan hasil dari PDPB itu kan berlakunya triwulan ya. Nah setelah dilakukan
pleno triwulan itu kan ada data yang mungkin baru, terus ada yang TMS. Nah, yang di TMS itu kita cek di keanggotaan partai politik bersangkutan itu masuk dalam anggota partai politik atau tidak. Kalau misalkan ada, ya kita langsung menghubungi partai politik yang bersangkutan, terus kita minta untuk tolong, ini kan sudah datanya sudah TMS, mohon untuk segera dihapus. Nah, mungkin dari kita langkahnya seperti itu, Mbak. Jadi kan kalau di kerjasama dengan Dukcapil kan kita pasti ya untuk keberlanjutan di PPB ini ya. Sedikit refresh mungkin untuk sahabat Bawaslu semuanya bahwa TMS itu adalah tidak memenuhi syarat. Jadi pemilih yang tidak memenuhi syarat di sini bisa jadi pemilih tersebut adalah sudah MD, meninggal dunia, atau berubah status dari warga sipil kemudian menjadi TNI atau Polri. Nah, itu otomatis ketika berubah status dari warga sipil menjadi TNI Polri, maka hilang hak suaranya, hak pilihnya, dan dia otomatis menjadi TMS. Tapi kalau yang terjadi adalah perpindahan kependudukan, itu tidak menggugurkan hak pilih ya. Oke. Jadi, satu pertanyaan terakhir Mas Yuda. Pemutakhiran berkelanjutan untuk parpol ini kan hilirnya nanti adalah verifikasi parpol ataupun paslon ketika ada pemilu atau pemilihan di depan. Menurut Mas Yuda, terkait dengan Bawaslu kali ini, kelalaian parpol di titik mana dari pemutakhiran data ini yang nantinya bisa berpotensi memicu munculnya sengketa? Ini kebetulan saya kan divisi sengketa nih, penyelesaian sengketa ya. Jadi saya juga pengen tahu, biar ketika nanti kami melakukan edukasi politik atau melakukan konsolidasi demokrasi, kita juga bisa sampaikan untuk meminimalisir potensinya dulu seenggaknya. Itu di mana potensi munculnya sengketa itu maksudnya? Ya mungkin kayak tadi di kepengurusan ya, itu yang pasti ya. Itu kan di kepengurusan kan mungkin berbeda ya Mbak ya, antara yang di SK terbaru dengan SK lama itu masih ada. Terus kan mungkin dari dari keanggotaan partai politik yang biasanya mungkin tadi dari masyarakat yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba tercatut dalam keanggotaan partai politik. Iya. Jadi memang langkah antisipasi yang boleh dilakukan baik oleh KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara, yang satu penyelenggara teknis, yang satu sebagai penjaganya gitu ya, adalah melakukan pencegahan dengan cara memberikan pemahaman yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Contohnya adalah dengan kita melakukan podcast ini gitu kan. Oke, Mas Yuda, terima kasih. Ini sudah ngobrol gayeng meskipun mungkin kita butuh waktu lebih panjang lagi, tapi karena adanya keterbatasan, izin boleh menyampaikan closing statement dulu Mas Yuda, pesan-pesan untuk sahabat Bawaslu yang ada di Magelang khususnya dan semua yang menyimak tayangan podcast ini. Silakan. Dari sahabat Bawaslu, dari KPU Kota Magelang, apabila mungkin dari sahabat Bawaslu yang tercatut dalam keanggotaan partai politik tapi tidak pernah merasa mendaftar sebagai keanggotaan partai politik, jangan ragu, segera langsung ke KPU Kota Magelang biar kita bantu nanti untuk proses penghapusan data partai politik. Tapi perlu diketahui bersama bahwa yang berhak menghapus data keanggotaan partai politik adalah partai politik itu sendiri. Oke. Terima kasih Mas Yuda untuk ngobrol-ngobrolnya. Jangan kapok ya. Nanti kita ada mungkin kita undang lagi untuk tema yang lain gitu, karena kita masih ada tahapan ke depan. Baik, sahabat Bawaslu, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang menjadi obrolan kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa semakin memperluas pemahaman kita terhadap kehidupan demokrasi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.